Oke, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang matriks, relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang matriks, sudah ada 16 hari. Saya kira itu tidak ada masalah. Sekarang kita terapkan pada materi matematika diskrit kali ini. Oke, baiklah kita mulai. Dari matriks, kemarin di sini adalah matriks ya, ukuran bentuk bentuknya Anda sudah tahu. Ini adalah kolom dan di sini adalah baris. Kemudian kita akan lihat bahwa di sini ada matriks 01 yang isinya hanya 0 dan 1. Saya akan cepat saja sekarang ke masalah relasi. Di dalam relasi ini itu artinya bahwa ada hubungan antara A dan B. Kalau misalnya A dan B itu himpunan bagian dari A cross B, maka akan ada sebuah relasi yaitu R. R ini merupakan relasi dengan notasi bentuknya seperti ini ya. Artinya bahwa ini antara A dan B. Kalau A, B, di tengahnya ada huruf R, ini artinya bahwa antara A dan B itu terhubung ya. Terhubung oleh apa? Terhubung oleh R. Tetapi kalau ada R coret di sini, ini artinya antara A dan B itu berarti tidak terhubung. Perhatikan baik-baik bahwa yang perlu Anda perhatikan di sini, R ini itu adalah menghubungkan ya, artinya menghubungkan antara A dan B. Mahasiswa itu bisa ketemu dengan saya, Pak Bu, itu terhubung oleh R. R-nya apa? R-nya adalah kuliah. Jadi kita bisa bertemu karena kuliah. Nah, yang A itu kita sebut dengan domain dan B adalah range atau hasil. Nah, contoh begini ya. Ini misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu isinya Amir, Budi, Cecep. Ini nama mahasiswa. B merupakan kode mata kuliah. F221, 251 dan seterusnya. Sehingga perkalian himpunan A kali B ini artinya bahwa anggota ini Amir, Budi, Cecep itu akan mengambil semua mata kuliah di himpunan B. Amir mengambil mata kuliah F221, Amir mengambil 251, Amir mengambil 342, terus kemudian Budi mengambil 221, 251 dan seterusnya. Jadi A kali B atau A cross B. Nah sekarang misalnya R ini adalah relasi yang menyatakan bahwa mahasiswa semester ganjil ingat baik-baik, setiap semester itu mahasiswa mengambilnya mata kuliahnya berbeda-beda. Sebut saja misalnya begini, R ini menghubungkan yang artinya bahwa relasi yang menunjukkan Amir mengambil mata kuliah 251, 323, Budi mengambil mata kuliah 221, 251, Cecep 323. Ini artinya bahwa R itu menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah, yang dimana mata kuliahnya itu tidak diambil semuanya ya. Sama halnya kalau Anda di setiap semester itu tidak semua mata kuliah diambil. Kenapa? Karena jatahnya itu berbeda-beda. Jatah apa? Jatah pengambilan semester genap, semester ganjil. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berbeda. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat dinyatakan bahwa R ini merupakan anggota himpunan dari A cross B. R-nya apa? R-nya itu adalah Amir 251, Amir 323, Budi 221, Budi 251 dan Cecep 323. Kenapa R-nya itu anggota dari A cross B? Karena A cross B ini adalah
perkalian yang semuanya mahasiswa mengambil semua mata kuliah. Artinya yang diambil di semester Gasal ini ada semua di dalam A cross B. Sama saja bahwa contohnya bahwa Anda kali ini di semester 1 mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mungkin ada kalkulus. Itu berarti artinya bahwa sama saja bahwa Anda ini R-nya ini merupakan himpunan bagian dari mata kuliah mahasiswa UPY jurusan Prodi Teknik itu yang mengambil semua mata kuliah yang ada. Jadi artinya R ini merupakan bagian dari A cross B dengan catatan bahwa yang ada di sini itu harus ada di dalam A cross B. Anda tidak akan mungkin mengambil mata kuliah ekonomi pembangunan. Kenapa? Karena ekonomi pembangunan itu tidak ada di dalam mata kuliah di Fakultas Teknik, khususnya di informatika. Sehingga nanti kalau seperti ini dibuat, itu berarti R bukan anggota cross B. Ya, contohnya begini, Amir mengambil 251, ini merupakan anggota elemen, ini adalah anggota. Tetapi kalau bentuknya seperti ini hanya jika atau himpunan. Tolong Anda perhatikan, ini bentuk himpunan. Kalau bentuk E seperti ini merupakan anggota. Amir anggota 251. Kenapa? Karena R-nya di sini ada Amir 251. Ya. Tetapi R itu semuanya ini itu anggota himpunan dari perkalian A cross B. Amir 342, Amir mengambil 342, dia tidak dimasuk di dalam R. Kenapa? Karena Amir tidak mengambil mata kuliah dengan 342. Ada tidak di sini? Tidak ada. Nah, Amir itu bukan anggota relasi 342. Kenapa begitu? Karena 342 di sini itu tidak ada. Ya, ini penerapan relasi di dalam database. Nah, sekarang ini contoh begini. Misal P itu adalah 2, 3, 4. P ini merupakan anggota dengan anggota 2, 3, 4. Q itu anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Berarti kita ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Jika kita definisikan bahwa R merupakan relasi yang menghubungkan P dan Q, ya, relasinya apa? R ini bisa direlasikan misalnya P habis membagi Q. Artinya himpunan B ini habis membagi anggota himpunan Q. 2 itu habis membagi berapa? 2, 4, 8. Kenapa? Karena 2, 4, 8 itu habis dibagi oleh 2. 3 direlasikan dengan Q habis membagi 9 dan 15. Sementara 4 itu habis membagi 4 dan 8, sehingga anggotanya adalah R22, 24, 28, 39, 315, 44, 48. Kenapa begitu? Karena R itu menyatakan P habis membagi Q, ya. R menyatakan jika P habis membagi Q, yang artinya anggota P itu habis membagi anggota Q. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Jadi ini tergantung apa perintahnya. Kalau R-nya ini adalah P kuadrat Q, berarti ya 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 9, 4 nggak ada karena di sini tidak ada 16. Ini ya. Contoh lagi, R itu relasinya 2, 3, 4, 8, 9, ya, 2, 4, 8, 9. Nah, ini didefinisikan jika X, ya, adalah faktor prima dari Y. Nah, faktor prima itu apa?
prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri ya. Nah ini yang didefinisikan Y. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka faktor primanya itu mana? Kalau misalnya saya sebutkan bahwa di sini R-nya 22, 24, 28, 33, di sini berarti 2 faktor prima dari berapa di sini? Sini yang bilangan prima yang mana? Bilangan prima itu hanya ada 2 dan 3 ya. 4 bukan prima, 8 bukan prima, 9 bukan prima. Nah berarti faktornya ini yang dipakainya 2 dan 3 lah. 2 itu berapa yang bisa dibagi oleh bilangan 2? Di sini hanya 2 dan 4, berarti 2, 2, 2, 4, 2 dan 8. Karena yang bisa dibagi oleh bilangan 2 adalah 2, 4, 8. Kenapa kok 2 dan 3? Karena R menyatakan jika X adalah faktor prima dari Y. Nah sekarang 3 itu bilangan primanya ini adalah 3 ya. Yang bisa dibagi dengan 3 yang mana? Ya 3 itu sendiri dan 9. Berarti anggota R-nya adalah 22, 24, 28, 33 dan 39. Nah ini sekarang bentuk dari pemetaannya. Tadi dinyatakan bahwa Amir ini bentuk cara penyajian ya, ini dengan relasi panah. Amir itu mengambil mata kuliah 251, Amir mengambil mata kuliah 323, Budi mengambil 221, Budi mengambil ini 251, Cecep mengambil ini. Jadi ini bentuk dari pernyataan bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah di semester ganjil. Yang di sini ini merupakan bahwa P habis membagi Q. P-nya berapa? 2. Habis membagi Q yang mana? Berarti 2, 4, dan 8. 3 habis membagi 9 dan 15. 4 habis membagi 4 dan 8. Nah yang ini faktor prima tadi. Faktor prima itu berapa bilangannya? Di antara 2, 3, 4, 8, 9. Hanya ada 2 dan 3. Nah faktornya mana? Nah ini 2 habis membagi 2, 2 habis bagi 4, 2 habis dengan 8 faktornya ya, dan seterusnya. Nah ini kalau dibentuk dalam tabel, ini adalah bentuk namanya relasi diagram panah. Tetapi kalau ini dalam tabel, ini seperti ini, itu lebih mudah lagi bentuknya. Amir 251, Amir 323, ini sama bentuknya dengan yang tadi itu sama ya, ini sama. Tabelnya juga sama, ini 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 8. Ini sama dengan yang di sini tadi ya, sama. Cuma relasinya ini dengan diagram panah. Kalau ini dengan bentuk tabel sama. Nah sekarang kalau dibentuk dalam bentuk matriks ya, bagaimana dengan bentuk matriksnya? Dengan bentuk matriksnya ini, jika nilainya itu akan 1 apabila A, B itu anggota dari R. Nilainya 1 apabila A, B itu anggota R. Nilainya 0 apabila dia tidak ada dalam relasi. Nah sekarang kita lihat di sini. Ini kita misalkan tadi ya, A itu Amir, Budi, Cecep ya, B-nya 221, 251 dan 323. Artinya kalau kita bisa lihat di sini ya, ini grafiknya adalah Amir, Budi, Cecep ya, terus Amir ini B 221, 251, 342, 323. Berarti kalau dibuat grafik ini bentuknya ini misalnya Amir ya kan, Anda bisa bayangkan di sini Amir, Budi, Cecep. Yang kesini ini adalah kode ya, kode 251, 342 ya kan, 342 terus 333, 221 dan seterusnya. Ini adalah 221, 251, 342. Jadi ini 221, terus kemudian ini tadi 251 ya kan, terus kemudian ini 342, ini 323, di sini Amir apakah mengambil mata kuliah
di 221. Ampere ada nggak? Ampere 221. Oh, tidak ada. Ya kan? Jadi kalau tidak ada, nilainya berapa di sini? 0. Di sini ampere, terus yang kolom kedua apa? Ini adalah 251. Ada nggak? Oh, ada. Ampere 251. Berarti nilainya 1. Yang di sini berapa? Yang ini adalah 342. Ada nggak 342? Ampere 342. Oh, tidak ada. Berarti 0. Terus terakhir, ampere berapa? Ini 323. Di sini kan 323. Ampere 323 ada nggak ampere? Oh, ada. Kalau ada berarti di sini nilainya 1. Demikian dan seterusnya. Jadi yang baris ini adalah ampere, Budi dan Cecep. Terus kolom pertama B1 ini 221, ini B2 nya 251, yang ini 342 dan 323. Anda tinggal cocokkan. Nah, demikian juga untuk matrik yang lainnya, ini sama ya. Jadi 0101 ini artinya bahwa kalau ini B garis ya, kolom 251 ini ampere, ada nggak di sini? Kita lihat, kalau ada di sini berarti nilainya 1. Oke, gitu ya. Terus kemudian, nah sekarang representasi relasi dengan graf berarah. Relasi berarah itu kalau dia berarah kita sebut dengan direct graph atau digraph. Artinya apa? Artinya graf ini ada arahnya, ke kanan, ke kiri, ke atasnya, itu namanya ada arahnya ya. Graf yang berarah ini menunjukkan, misalnya di sini ada A, B, itu berarti dia menunjukkan arahnya dari A ke B. Nah, yang A ke B ini bisa kita lihat seperti ini. Misalnya begini, ya. A ke B. Nah, ini berarti dari A ke B. Kalau dari sini, ini ke panahnya kita lihat, oh ke A. Ini berarti dari B ke A ya. Ini namanya busur. Yang bentuk-bentuknya seperti ini namanya busur. Busur itu menunjukkan panah arah kemana ya. Kalau yang di sini ya, simpul asal ini namanya, misalnya dari simpul A ke B. Kalau saya bilang A ke B, itu berarti artinya A itu adalah inisial vertex dan B artinya adalah terminal vertex ya. Nah, yang bentuknya lengkung seperti ini namanya adalah gelang ya, atau loop. Gelang, bentuknya gelang, dari A kembali lagi ke A sendiri, itu namanya gelang atau looping, berputar. Oke, sekarang kita akan mulai tentang sifat-sifat relasi. Ini yang perlu Anda perhatikan karena agak sedikit ruwet ya. Ingat baik-baik, di sini adalah refleksif, sifat reflektif. Apa arti sifat reflektif? Sifat reflektif itu jika A itu anggota himpunan dari R untuk setiap A anggota A besar ya. Jadi kalau ada A dan itu anggota dari R, jika anggota A kecil merupakan anggota himpunan dari A besar. Kalau A misalnya anggotanya 1, 2, 3, kalau A ini sama, berarti kalau A-nya 1, maka di sini juga harus 1. Kalau ini 2, maka ini juga harus 2. Kalau ini 100, maka ini juga harus 100. Nah, itu namanya A reflektif. Tetapi kalau A-nya ada di himpunan A besar, tetapi tidak ada AA di anggota R, maka dia tidak reflektif. Ingat baik-baik, AA itu anggota R, tetapi setiap anggota AA itu ada di anggota A. Misalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu anggota A besar.
maka saya tuliskan A kecilnya, kalau saya tulis A1, A1, 2 itu anggota R. Kenapa? Karena A kecilnya ini ada semua di himpunan A1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 di sini A ini 6, ini memang benar. Tapi kan AA-nya tidak ada di 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena 6-nya tidak ada, maka dia bukan anggota R. Contoh ini, A besar itu 1, 2, 3, 4. Ya, definisinya R-nya itu seperti ini. Relasinya adalah disebutkan ada sebuah relasi dengan nama relasi anggotanya 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, dan 4, 4. Pertanyaannya, apakah ini reflektif atau bukan? Jawabnya reflektif. Kenapa begitu? Karena di anggota R ini kita lihat 1, 1, AA 1, 1, AA 2, 2, AA 3, 3, AA 4, 4. Berarti ini kan ada himpunan yang menyatakan AA himpunan dari R. Ya, nah AA-nya mana? Ingat, AA itu adalah bilangan yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Nah sekarang himpunan AA 1, 2, 3, 4 itu ada nggak di sini di A besar? Oh ada, 1, 2, 3, 4. Berarti ini sifatnya reflektif. Tapi sekarang coba lihat yang B. Ini ada 1, 1, ada 2, 2, ada 4, 4. Ini tidak reflektif. Kenapa? Karena 3-3-nya, ya kan? Ini harusnya kan kalau disebut dengan reflektif, setiap A-nya itu ada di anggota A besar. Nah ini kan 3, 3 ada nggak di sini? Tidak ada di sini. Karena itu tidak ada, ya berarti dia kurang. Ya, jadi dia tidak reflektif. Oke, coba ini, ya, Anda bisa jawab tidak ini? Contoh ini, X lebih besar dari Y. Apakah ini R ini reflektif atau tidak? Yang S, X tambah Y sama dengan 5. Ini apakah ini reflektif atau tidak? Yang T, TX 3X tambah Y sama dengan 10. Ya. Apakah ini reflektif atau tidak? RST. Jawabannya adalah bahwa R itu bukan reflektif. Kenapa begitu? Karena X lebih besar dari Y. Ingat baik-baik, yang namanya reflektif itu adalah AA itu sama. Kalau 1, ya 1, bilangan satunya 1. Kalau satunya bilangannya 2, maka bilangannya 2. Nah kalau X lebih besar dari Y, berarti kan kalau X-nya diambil 2, Y-nya 1. Berarti kan ini kan berbeda. Ya, satunya lebih besar dari Y, satunya 2, satunya 1. Kan tidak reflektif. Ya. Kenapa begitu? Karena bilangannya tidak sama. 5 lebih besar daripada 2. Nah ini tidak reflektif. Kenapa? Karena 5 dan 2 itu di bilangannya tidak sama. Nah kalau ini X tambah Y reflektif bukan? Ini juga tidak. Ya. Kenapa? Berapa bilangan yang X tambah Y sama dengan 5? Yang ada hanya 2,5 ditambah 2,5. Tapi itu kan tidak reflektif. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa bilangannya bulat positif. Ini kalau 2,5, Y-nya 2,5, itu kan berarti bilangan pecahan. Ya. Demikian juga 3X tambah Y, ini X-nya 3, 9 tambah Y 1. Dia tidak reflektif karena tidak bisa sama. Oke. Nah sekarang menghantar atau transitif. Relasi R merupakan menghantar jika AB itu merupakan anggota himpunan dari R. BC merupakan anggota dari R.
maka AC itu anggota dari R. Untuk nilai A, B, C-nya anggota A. Jadi begini, ingat baik-baik, R ini menghantarkan nilai A, B. Ya, A, B. Ini ada di R. Satunya B, C, anggota di R. Sehingga kalau ini A, B, B, C, maka nanti dia akan tersambung. A, B, dan B, C itu tersambung menjadi apa? A, C. Ya. Apa yang menyambungkan? Yang menyambungkan adalah huruf B-nya. Ya, jadi A, B, B, C, maka A, C. Contohnya begini, mahasiswa mengambil kode A1. A1 itu pengampunya Pak Wibowo. Jadi Anda ngambil A1. Nah, saya mengajar A1 sehingga mahasiswa itu bisa ketemu dengan namanya Pak Bowo. Apa yang menyamakan B1? B1 itu apa? Atau A1? A1 itu apa? A1 itu misalnya mata kuliah matematika diskrit. Ya. Sehingga saya bisa bertemu karena Anda terhantar oleh matematika diskrit. Ini contoh. A ini 1, 2, 3, 4. A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan R-nya ini 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Nah, pertanyaannya apakah R ini itu bersifat menghantar atau tidak? Mungkin ada yang tanya, Pak, R itu dari mana kok bisa dapat 21, 31, 32, 41 dan seterusnya? R ini adalah sebuah soal. Suka gue ini nulisnya ini kan 21, 31, 32 ini soal. Jadi diketahui ada himpunan R 21, 31, 32, 41, 42 dan 43. Nah, pertanyaannya apakah ini menghantar? Nah, kita lihat sekarang bentuknya ini. Pasangannya ini adalah 21, 31, 32, 41, 42, 43. Kita mulai dari 21 coba gini. Kalau ini 21, maka yang ini adalah awal dan ini adalah bilangan akhir. Sehingga nanti di sini awal ini akhir, di sini jadi awal akhir. Kalau ini ke 21 ada tidak yang awalannya 1 di sini? Oh, tidak ada. Oke. Sekarang lagi 31, ada nggak 31? Awalannya yang 1 berapa gitu? Oh, tidak ada. Nah, sekarang 32. Ini 32 yang awalannya 2 ada enggak? Oh, ada. Berapa? 21. Ah, berarti 32 dan 21. Makanya menjadi berapa? 32. 32 ini 21. Maka menjadi 31. Oke. Sekarang kita geser lagi 41. Ada enggak yang awalan akhirnya 1, yang awalannya 1? Oh, tidak ada. Oke, kita lewati. Sekarang 42. 42 ada enggak yang depannya 2? Oh, ada. Mana? 21. Berarti nanti ini 42 dan 21. Jadi berapa ini? Jadi 41. Nah, ini 41. Terus sekarang lagi 43. 43 yang awalannya 3 ada enggak? Karena ini akhirnya 3, yang awalannya 3 mana? Oh, ada. Mana? 31. Berarti ini 43 31. Berarti ini nanti 4 dihubungkan dengan 3 menjadi 41. Masih ada enggak 43 yang kepalanya 3? Oh, ada. Berapa? 32. Berarti di sini 43 dan 32 jadilah 42. Oke. Nah, sekarang ini misalnya 11, 23, 24, 42. Apakah ini menghantar atau tidak? Ya, jawabannya di sini kita lihat tidak menghantar karena apa? Di sini misalnya 11. Yang belakangnya 1, depannya 1 dan di sini tidak ada.
di sini ada 24 dengan berapa? Dengan 42. Jadi berapa? 22. Tetapi masalahnya di sini 22 itu kita nggak di R di sini. Anggotanya ada nggak 22? Tidak ada. Berarti kan ini bukan R. Begitu juga dengan 42. Ini ada 42. 42 itu adanya berapa? 23 dan 24. Kalau 42 berarti dengan 23 di sini harusnya jadi berapa? 43. 43 nya ada nggak di sini? Tidak ada. Berarti ini bukan anggota R. Ya. Begitu ya. Oke. Ini sudah. Nah, ini tadi juga sudah. Nah, sekarang setangkup. Setangkup ini kalau kita lihat setangkup, misalnya kita tepuk tangan, ya. Nah, begitu tepuk tangan ini, maka tangan kanan kiri kita menyatu jadi satu. Itu namanya setangkup. Atau gula Jawa itu kan ada dua itu. Nah, itu setangkup. Ya, kita akan menerangkan tentang simetri dan asimetri setangkup dan tolak setangkup. Ini relasi R disebut setangkup jika AB, ya, jika AB itu ada di dalam R. Maka jika B ada anggota di dalam R, maka ini disebut dengan setangkup. Artinya apa? Itu kebalikan. Kalau satunya 23 ada di R, maka 32 pun juga harus ada di dalam R. Satunya 14 itu ada di anggota R, maka di situ juga harus ada 41, sehingga itu menjadi setangkup. Kalau tidak setangkup itu ada 12 tetapi 21-nya tidak ada. Ya, jadi kebalikannya tidak ada. Kalau Anda menyebutkan 56 supaya bisa dianggap dengan setangkup, maka harus ada 65. Itu, ya, ini kalau. Nah, sekarang ya, kalau misalnya AB itu anggota R dan BA kebalikannya itu anggota R, tetapi di sini A dan B-nya sama, maka disebut dengan tolak setangkup. Yang namanya setangkup, saya ingatkan lagi, jika ada AB, maka di R juga harus ada BA. Kalau ada nilai 1, 2 dalam R, maka supaya bisa disebut dengan setangkup harus ada 2, 1. Kalau ada bilangan 24, timuran 24, maka supaya menjadi setangkup harus ada 4, 2 kebalikannya. Tetapi kalau di dalam R-nya itu ada 1, 2, tapi 2, 1-nya tidak ada, maka disebut dengan tidak setangkup. Ada bilangan 1, 3, tetapi 3, 1-nya tidak ada, maka itu adalah tidak setangkup. Nah, kasus yang 3, jika AB, ya, kalau tadi 1, 3, 1, 2, 2, 3 itu kan berbeda angkanya. Tetapi kalau misalnya 2, 2 dan itu ada di R, nah dalam hal ini A sama dengan B, maka disebut dengan tolak setangkup. Jadi tolak setangkup itu merupakan bilangan di mana A dan B-nya sama. Ya, oke, itu ya. Nah, tidak setangkup ini sama dengan tidak tolak setangkup, ya. Antara A dan B, ada AB-nya dan BA-nya juga ada, ini sama. Jadi kalau ini tidak setangkup, bahasa lainnya adalah tidak tolak setangkup. Kita berikan contoh. Misal gini, A 1, 2, 3, 4.
A besar itu himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Dan relasi R-nya ini coba kita lihat. Jika diketahui R 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Nah, ini apakah bersifat setangkup atau tidak? Kita ingat ya, namanya setangkup itu adalah jika ada A, B, maka harus ada B, A. Nah, kita lihat di sini 1, 1 ya. Ini 1, 1 dibolak-balik tetap 1, 1. Sekarang 1, 2. Ada enggak 2, 1? Oh, sebelahnya ada 2, 1. 2, 2 dibolak-balik tetap 2, 2. Kalau 2, 4 dibolak-balik menjadi 4, 2. Nah, ini berarti bersifat setangkup. Kenapa begitu? Karena ada AB, tetapi juga ada BA. Ya, ada 1, 2, ada 2, 1, ada 2, 2, ada 2, 2. Ini dibolak-balik sama. Ada 2, 4, ada 4, 2. Jadi ini disebut dengan setangkup. Nah, sekarang ini ada 1, 1, ada 2, 3, 2, 4, 4, 2. Ini tidak setangkup. Kenapa begitu? Karena kalau 1, 1 ini dibolak-balik tetap 1, 1. Nah, ini 2, 3. Harusnya berapa supaya jadi setangkup? Harusnya jadi 3, 2. Kenapa begitu? Karena ada AB dalam R, maka juga harus ada BA di dalam R. Ya, ini 24. 24 itu dibalik berarti berapa? 42. Ada nggak di sini di R? Oh, ada. Mana? 42. Jadi ini tidak setangkup karena 23 ada di dalam R di sini, tetapi tidak ada 32-nya. Nah, ini relasi tolak setangkup. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ya, ini tolak setangkup kenapa? Karena hanya jika antara A dan B-nya itu bilangannya sama. 1 bilangannya sama dengan B1, hanya 2, B-nya 2, C-nya 3, B-nya 3, sehingga disebut dengan tolak setangkup. Nah, ini tolak setangkup. Kita lihat di sini ya, di sini ada 1, 1, di sini ada 2, 2. Ya. Tetapi di sini tidak setangkup. Kenapa? Karena di sini 1, 2 harusnya kalau setangkup ini kan ada 2, 1. Nah, di ini 2, 1-nya kan tidak ada. Berarti ini tidak setangkup ya. 2, 3 harusnya ada berapa? 3, 2. Kalau ini setangkup karena ini tidak ada, maka disebut dengan tidak setangkup. Jadi di sini R-nya ini adalah tolak setangkup dan tidak setangkup. Gitu ya. Nah, di sini ada tidak tolak setangkup. Ini 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 2. Ini kita sebut tidak tolak setangkup. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sebut tidak tolak setangkup ini itu nilainya harusnya kalau 2 sama dengan 2, ya kan? Nah, ini kan A dan B-nya tidak sama, tetapi di sini ada 2, 4 dan 4, 2. Ya, jadi kita sebut dengan tidak tolak setangkup. Tidak tolak setangkup itu artinya ini sama dengan tidak setangkup. Tuh, ya. AB ada BA. Nah, ini tidak tolak setangkup. Ya. Itu. Demikian juga dengan yang lainnya, ya. Ini adalah sifat-sifat yang nanti bisa pelajari. Ya, ini ada setangkup tidak setangkup. Ya, jadi yang penting pegang aja kuncinya. Yang disebut dengan setangkup itu apa? Yang disebut dengan tidak setangkup itu apa? Yang tidak tolak setangkup itu apa? Kalau ini sudah, tinggal Anda praktekkan di sini. Kemarin sudah ya, di dalam catatan ada inversi itu ya. Jadi kalau pakai matriks ini sifat setangkup ini tadi ya, ini bisa
kita lihat di sini, jadi relasinya itu bentuk diagonalnya ini 1, 1 atau 0, 0, artinya jika M1 sama dengan M2 ya, kalau ini 2, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 0 itu berarti matriknya bentuknya seperti ini. Tidak terlalu tanggup, itu berlawanan matriknya ya, 0, 1, ada 1, 0, ada 0, 1 dan seterusnya. Kalau inversi ya, inversi mana ini tadi? Nah, ini bentuknya adalah relasi dari A ke B inverse dengan dari relasi R. Ini ya, ada BA, ada AB, ada R. Nah, ini kalau tadi kan ada B-nya 2, 3, 4, Q-nya 2, 4, 8, 19, R-nya apa bunyinya? R-nya bunyinya adalah B membagi Q, berarti kan kalau 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, jadi ini 22, 24, 28, 44, 48, 39 dan seterusnya ya. Sekarang dibalik inversenya dari R, yaitu kalau dari R, kalau ini adalah tadi dibilang bahwa P itu habis membagi Q, maka kita sebut sekarang bahwa Q merupakan faktor dari itu P. Dari sini memiliki faktor 2, 3, 4 ya. Nah, ini ingat baik-baik saat. Jadi kalau anggotanya ini adalah sanya 2, 3, 4, yang bawahnya 2, 3, 4, yang di sini 2, 4, 8, 9, 15, 2, 4, 8, 9, 15. Nah, sekarang pertanyaannya apa? 2 ini kan baris pertama, 2 ini kolom pertama, 2 habis membagi 2 berapa? 1. Ini 2, 4 di sini, 4 habis dibagi dengan 2. Bisa nggak? Bisa, berarti dia 1. 2, 4, 8, 2, 4, 8, ini 8 ya kan, ini 8 dibagi dengan 2, bisa nggak? Bisa, berarti cuma 1. Ini berapa? Ini 9 bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa, berarti bukan kelipatannya, maka nilainya 0. Ini berapa? 15, maka terakhir kan 15 ya, 15, berarti ini 15 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, nilainya 0. Demikian juga dengan ini 3, 2 dibagi 3, 0. 4 bagi 3 nggak bisa, pecahan 0. 8 bagi 3 berapa? 0. 9 bagi 3 berapa? 15, berarti ada 9 bagi 3, 3, berarti nilainya 1. Yang ini 15 bisa dibagi 3, 1. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita inverskan, transpose. Kemarin kan sudah di teorinya, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris, kolom pertama menjadi baris. Jadi berapa ini? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini 0, 1, 0, jadi 0, 1, 0. Jadi dibalik, yang tadinya baris, yang jadinya kolom menjadi baris. Nah, ini kalau himpunan kemarin juga sudah, jadi Anda harus memahami baris, memahami sifat-sifat himpunan A, B, C, B-nya A, B, C, D. Ini relasinya R1, relasi 2, relasi 1-nya adalah AA, BB, CC, relasi 2-nya AA, AB, AC, AD. Sekali lagi, ini relasi ini itu adalah suka-suka gue. Saya membuat tulisan seperti ini ya, relasi pertama dan kedua. Sekarang kalau relasinya 1 dan 2, irisannya itu apa? Artinya irisan ini adalah ada anggota yang di A, tapi juga ada yang di R1, tapi juga ada di R2. Di sini yang sama mana? O, A, A. Ini gabungannya dari mana? Gabungan berarti AA, AB, B, C, C digabung dengan ini semua, jadinya ini. Ini juga terus ya, R1 kurangnya 2, itu artinya kalau ada himpunan di R1 tapi bukan anggota R2 ya. Ini yang mana yang sama? R1 diselisih R2 itu kan, berarti di sini ini ada AA ya. Terus di sini nanti tapi yang bukan yang mana? Selain ini mana? Selain ini ya. Berarti yang selain ini adalah BB dan CC.
R1 selisih R2. Ini artinya himpunan R1 yang bukan anggota R2 ya. Nah ini kan R2 nya kan AA, AB, jadi selain ini semua ya apa? Ya BB dan CC, karena AA juga di sini ada. Sebaliknya R2 selisih R1 berarti R2 yang bukan R1. R1 nya kan ini, jadi selain ini apa? Ya selain ini berarti ya tinggal AB, AC dan AD. Kalau ini apa? Ini artinya R1 R2. Ini irisan. Selain kebalikan dari irisan apa? Ini kan irisannya kan AA, BB misalnya. Ya, jadi yang irisan A. Ini yang sama mana ini? AA ada AA, AB tidak ada AB nya. Ini CC, terus selisih ini ya R1 dan R2. Coba kita perhatikan di sini kan intersectionnya kan atau irisannya kan hanya AA dan AB. Nah selain A dan AB itu apa? Ya BB, CC, AB, AC, AD. Ini adalah kebalikan dari irisan. Oke, ini operasi matematika ya. Jadi kalau M pakai matrik, ini matrik R1 dan R2 ya, gabungannya 1, ini 0 jadi 1, 0 1 jadi 1, 0 0 jadi 0, 1 0 jadi 1, 0 1 1 1 1 1 ya. Ini kan irisan apa namanya, gabungan unit. Kalau irisan berarti ya yang sama saja yang bernilai 1 1 0 irisannya ini tidak beririsan berarti 0 0 dan 1 tidak beririsan ya 0 0 0. Nah ini 0 ya. 1 dengan 0 tidak beririsan 0, 0 dengan 1 tidak beririsan 0, 1 dengan 1 1 ya. 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 0. Pokoknya ini intinya kalau intersection ini yang sama, sesuai yang sama. Kalau 1 1 ya jadi 1, kalau 1 0 tidak sama ya 0. Oke, terus kemudian ini komposisi relasi. Nah ya, ini komposisi relasi ini artinya bahwa R itu relasi dari A ke B. Terus kemudian ada relasi yang lain namanya S, itu dari B ke C. Ingat ya, dari A ke B itu relasinya R, kalau dari B ke C itu relasinya S. Nah, komposisi R dan S ini bisa dinyatakan seperti ini. S komposisi R atau relasi dari A ke C. Kenapa bisa begitu? Karena dari A ke B relasinya adalah R, sementara B ke C relasinya S, sehingga antara R dan S itu menghubungkan A dan C ya. Nah ini contoh ini R itu adalah 1 2 1 6 2 4 3 4 3 6 3 8. Ingat baik-baik, ini himpunan ini adalah suka-suka gue ya. R itu 1 2, anggotanya 1 6 2 4 3 4 3 6 3
Jadi apa? Jadi 1 U. Oke, 1. Mana lagi sekarang 16? 16 ada nggak di sini 16? Oh, ini ada 6T. Berarti ini 1 dengan T. Oke. Geser lagi, ini 24. 24 yang belakangnya ini 4, depannya dari sini 4 ada nggak? Oh, ada 2 ini. 4S dan 4T. Jadi ini nanti jadi berapa? Oke, jadi 2S dan 2T. 3, 4, 3, 4 berarti 4-nya di sini ada. Oh, di sini ada S dan T. Berarti nanti 3, 4 jadi 3S dan 3T. 36 ada nggak di sini? Oh, ada. Berarti 36 dengan 6T. Berarti ini jadi 3T. 38 ada 8U, maka jadilah 3U. Nah, inilah relasi komposisinya. Ya, gitu. Kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini R-nya tadi, ini R 1, 2 dihubungkan dengan 2U, berarti ini namanya ini seret 1 dengan U, 1 dengan T. Ini contohnya kan ini ya, R-nya ini ya, ini bilangan 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, ini STU. Kalau R itu adalah 1, 2, 1, 6, 2, 4, terus kemudian 3, 4, kemudian 3, 6, dan 3, 8. Yang ini S 2U, 4S, 6T, 8U, sehingga ini bentuknya bisa seperti ini terhubung. Inilah dalam database, ini mahasiswa, ya, ini mata kuliah, ini dosen. Jadi Anda bisa ngambil 1, 2 pasangannya mesti dengan U, tidak mungkin 1 pasangannya S. Kenapa begitu? Karena di sini hubungannya sudah tertulis seperti itu. Ya, jadi paham ya? Oke, kalau sudah paham ini, nah, saya selesaikan sekalian. R, ya, ini contoh name. Mahasiswa itu punya name atau NPM, namanya Amir Sandi, ini mata kuliahnya ini, dan nilainya ABCD ini, sehingga nanti mahasiswa itu dalam sebuah tabel itu bisa terdiri dari 4 tabel. Ada name, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai. Sehingga kalau dikalikan masing-masing mahasiswa ada name, dia pasti mempunyai nama, dia pasti mempunyai mata kuliah, dan dia pasti ada nilai. Ya, contohnya begini. Amir itu mengambil mata kuliah dengan bentuk seperti ini. Matematika disiplin katanya Amir, mata kuliah selektif bentuknya B, dan seterusnya. Kalau ditulis itu bentuknya seperti ini. Ada kode name, ada Amir, ada mata kuliah, ada nilai. Nah, tuh. Coba Anda perhatikan itu kan. Ya, Amir hanya mengambil mata kuliah disiplin. Amir hanya mengambil mata kuliah arsitektur komputer. Sandi hanya mengambil algoritma. Irwan mengambil 3 mata kuliah. Ahmad mengambil 1 market. Cecep mengambil 2 kuliah. Terus masing-masing ada nilainya. Ya. Nah, ini di dalam basis data ada hubungan yang namanya relational database. Jadi kalau setiap orang itu disebut dengan atribut. Ini atributnya apa? Ya. Ini atribut. Nah, atribut yang nama, mata kuliah, nilai ini ya. Jadi pada tadi satu relasi setiap kolom pada tabel disebut dengan atribut. Setiap tabel pada bisa disimpan dalam surat isi sebagai bentuk file. Ini semuanya kalau disimpan namanya menjadi file. Ya. Terus kemudian satu baris data pada tabel menyatakan sebuah record atau di sebuah file. Jadi ini masing-masing file. Amir Sandi ini namanya file, jadi namanya file nilai 1.
query seleksi silek ini kan, contohnya operasi seleksi ini bentuknya sigma seperti ini. Misalnya apa? Mengambilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ini berarti mata silek mata kuliah. Ini adalah yang diambil mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Matematika diskrit. Ting, maka yang keluar hanya ini saja. Kenapa begitu? Karena yang dipanggil hanya mengambil matematika diskrit. Mata kuliah yang lain kemana? Ya nggak dipanggil, dia nggak keluar, begitu. Sama halnya kalau silek di kelas ini ada yang namanya Agus dan panggil Agus, ya yang keluar hanya Agus, yang lainnya keluar enggak? Ya tidak keluar, tidak dipanggil. Ini namanya silek.